Bikin heboh dunia. Alhamdulillah. Shin Tae-yong bersedia untuk jadi pelatih timnas Indonesia U23 dalam ajang turnamen IAFF di Korea Selatan. Erick Thohir sangat gembira mendengarnya, karena awalnya dikira Shin Tae-yong tidak mau melatih Indonesia lagi karena masih sakit hati. Tetapi karena saking cintanya dengan Indonesia, dia berubah pikiran. Simak ungkapannya yang bikin terharu. Selamat datang sang menara baja dari Inggris. Pascal Struijk resmi dilirik timnas Indonesia, bek raksasa. Ini bisa jadi mimpi buruk Cina, lawan panik, media internasional heboh, dan Kluivert sampai turun gunung demi sang pewaris Garuda dari Surabaya. Akankah laga 5 Juni jadi hari paling mencekam dalam sejarah sepak bola Asia? Rafael Struijk dibuang diam-diam oleh klub milik orang Indonesia sendiri. Tak pernah dimainkan Brisbane Roar selama hampir 3 bulan, kini sang penyerang ajaib itu menganggur total jelang laga neraka timnas versus China. Pelatihnya bungkam, fans Garuda cemas, dan masa depannya di Australia di ujung tanduk. Apakah Struijk akan bangkit atau malah menghilang dari radar skuad Garuda di momen paling genting? Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Bikin heboh dunia. Alhamdulillah. Shin Tae-yong bersedia untuk jadi pelatih timnas Indonesia U23 dalam ajang turnamen IAFF di Korea Selatan. Erick Thohir sangat gembira mendengarnya, karena awalnya dikira Shin Tae-yong tidak mau melatih Indonesia lagi karena masih sakit hati. Tetapi karena saking cintanya dengan Indonesia, dia berubah pikiran. Simak ungkapannya yang bikin terharu. Baru-baru ini Ketua Umum PSSI, yakni Erick Thohir, akhirnya memutuskan untuk membawa Indonesia keluar dari keanggotaan AFF. Keputusan ini muncul usai adanya berbagai kejadian yang banyak merugikan timnas Indonesia, termasuk pemilihan pemain ke dalam tim gabungan AFF yang terkesan dipaksakan. Salah satunya adalah ketika AFF meminta 2 pemain kunci timnas, yakni Ole Romeni dan Marcelino Ferdinand, untuk bergabung di tim ASEAN All-Star tanpa mempertimbangkan kondisi serta kepentingan timnas Indonesia sendiri. Bagi Erick Thohir, tindakan yang sepihak tersebut menunjukkan bahwa AFF tidak lagi menghormati kedaulatan keputusan PSSI. Situasi ini menjadi puncak kekecewaan yang akhirnya membuatnya mantap menarik diri dari segala aktivitas yang berkaitan dengan AFF. Termasuk salah satunya keputusan membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah turnamen Piala AFF U23 yang akan digelar di pertengahan tahun. Kini fokus utama PSSI akan tertuju pada penguatan kerjasama dan persiapan di Asia Timur melalui EAFF. Ini menjadi langkah baru untuk membangun sepak bola Indonesia yang lebih kompetitif dan dihargai secara profesional. Menariknya, ada kabar baru yang cukup mengejutkan dan menghebohkan. Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelatih Shin Tae-yong akan kembali dipercaya untuk menangani timnas Indonesia U23 di ajang turnamen EAFF mendatang. Meskipun saat ini Coach Shin belum sama sekali melatih timnas lain atau klub setelah masa baktinya. Bersama timnas Indonesia dipaksa berhenti di tengah jalan. Ia tetap menjadi sosok yang dinilai ideal oleh PSSI untuk memimpin skuad Garuda Muda di level Asia Timur. Menariknya, meskipun baru saja Shin Tae-yong diumumkan masuk dalam jajaran teknis KFA atau Federasi Sepak Bola Korea Selatan, hal tersebut tidak serta-merta menghalangi keterlibatannya dengan Indonesia. Erick Thohir menegaskan bahwa secara aturan tidak ada hambatan bagi Shin untuk melatih timnas Indonesia kembali. Apalagi di ajang yang lebih menantang serta lebih kompetitif seperti IAFF, yang akan mempertemukan kekuatan-kekuatan besar Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, serta Cina.
Kepercayaan ini menunjukkan bahwa PSSI masih sangat yakin dengan kapasitas dan komitmen Shin untuk timnas Indonesia. Selama dia belum pegang klub, maka dia masih sangat bisa membantu timnas Indonesia, ujar Erick Thohir tentang Shin Tae-yong. Kemudian perombakan besar akan dilakukan oleh PSSI demi membangun dan memperkuat pondasi pemain muda timnas Indonesia. Setelah melalui evaluasi secara menyeluruh, maka diputuskan bahwa Gerald van den Burg, pelatih asal Belanda yang sebelumnya berperan sebagai pendamping teknis lapangan di level senior, akan dipindahkan untuk menangani timnas Indonesia U20. Keputusan ini bukan tanpa pertimbangan mengingat latar belakang Gerald van den Burg yang banyak pengalaman di sepak bola Eropa, dinilai cocok untuk membentuk mental, fisik, serta kualitas pemain muda Indonesia. Di sisi lain, kursi pelatih U20 yang sebelumnya diisi oleh Coach Indra Safri kini, dia telah resmi dipecat. PSSI menilai perlu adanya penyegaran demi menghadirkan ide-ide baru yang lebih relevan dengan sepak bola modern. Meskipun kontribusi besar Indra Safri selama ini tidak bisa dipandang sebelah mata, evaluasi objektif tetap menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan yang diambil demi kemajuan dengan timnas. Dengan formasi kepelatihan baru, ini harapannya timnas U20 bisa tampil lebih solid dan siap bersaing di kancah internasional. Kalau mau maju, kita harus berani ambil langkah besar. Dengan perombakan ini yakni Shin Tae-yong di timnas Indonesia U23, sedangkan Gerald van den Burg di timnas U20. Penunjukan Shin Tae-yong ini alasannya karena dia bukanlah sosok yang asing di turnamen IAFF. Ketika dia melatih Korea Selatan, dia bisa mengalahkan kekuatan besar timnas Jepang. Selain itu, dia punya ketegasan dan mempunyai nyali yang tinggi sehingga tidak pernah takut lawan tim apapun termasuk Jepang. Bahkan yang paling menarik, ketika dia melatih timnas Indonesia U23 di ajang Piala Asia U23. Dia bisa menciptakan sejarah dengan membawa timnas lolos 8 besar Piala Asia dengan mengalahkan negaranya sendiri, yakni Korea Selatan. Bahkan saat itu dia dikecam oleh Presiden Korea Selatan dan warga Korea Selatan karena berhasil membawa Indonesia mengalahkan Korea Selatan yang notabene itu adalah negaranya sendiri. Namun saat itu dia memiliki prinsip profesional kerja di atas segalanya. Ia tetap membela tim yang dia sedang latih. Maka setujukah kalian jika Shin Tae-yong jadi pelatih timnas U23 gantikan Gerald van den Burg? Jika kalian setuju dan cinta dengan Shin Tae-yong dan Erick Thohir, maka silakan like video ini dan tulis komentar kalian di kolom komentar. Saya setuju banget dengan penunjukan Shin Tae-yong sebagai pelatih U23 di ajang IAFF. Selamat datang sang menara baja dari Inggris. Pascal Struijk resmi dilirik timnas Indonesia, bek raksasa. Ini bisa jadi mimpi buruk Cina, lawan panik, media internasional heboh, dan Kluivert sampai turun gunung demi sang pewaris Garuda dari Surabaya. Akankah laga 5 Juni jadi hari paling mencekam dalam sejarah sepak bola Asia? Jakarta sedang bergolak. Atmosfer panas menyelimuti ibu kota menjelang duel hidup mati yang akan menjadi babak paling mendebarkan dalam sejarah sepak bola Asia. Indonesia versus China, 5 Juni 2025 di jantung kebanggaan bangsa, Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ini bukan sekadar pertandingan, ini adalah drama epik dua negara yang haus kejayaan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia yang kini berdiri kokoh di posisi keempat klasemen grup C dengan 9 poin dari 8 laga masih menggenggam harapan emas untuk melangkah lebih jauh. Sementara itu, China seperti kapal yang hampir karam, terombang-ambing di dasar klasemen dengan hanya 6 poin. Laga ini bukan hanya penentu nasib, tapi juga pertarungan eksistensial yang bisa menentukan masa depan sepak bola masing-masing negara. Namun, tunggu dulu. Drama ini belum lengkap tanpa kehadiran sang bintang kejutan.
Dunia maya meledak ketika kabar heboh beredar. Pascal Struijk, bek tangguh Nan, menjulang dari klub Inggris, Leeds United, disebut-sebut akan segera mengenakan jersey merah putih. Lelaki bertubuh raksasa setinggi 1,91 meter ini bukan pemain biasa. Dia adalah tembok manusia yang terbentuk dari kerasnya kompetisi Premier League dan English Championship. Kini, ia siap bersumpah setia pada Garuda. Berakar dari darah Surabaya lewat kakek neneknya, Struijk adalah permata diaspora yang selama ini hanya bisa didambakan oleh fans Indonesia. Kini, harapan itu seolah menjadi nyata. Ia tertangkap kamera duduk berdampingan dengan pelatih Patrick Kluivert di tribun saat Leeds bertanding melawan Oxford United. Sebuah sinyal terang bahwa Struijk serius mempertimbangkan untuk memperkuat timnas Garuda. Dan jika proses naturalisasi berjalan mulus, bersiaplah. Pascal bisa langsung diturunkan saat laga panas kontra Cina dan Jepang Juni nanti. Ini adalah upgrade pertahanan yang bisa membuat jantung lawan copot sebelum kick-off dimulai. Tak pelak, media Cina langsung geger. Mereka menyebut kabar ini sebagai mimpi buruk terbaru bagi The Dragon, karena Indonesia tak lagi bisa dipandang sebelah mata. Dengan bek kelas Eropa di barisan pertahanan, pasukan Garuda bisa menjelma menjadi tembok Berlin yang tak tertembus. China, yang tadinya berharap mencuri poin di Jakarta, kini harus merancang ulang strategi mereka, atau bersiap pulang lebih awal. Indonesia bukan pertama kali mengguncang dengan strategi naturalisasi jenius. Sebelumnya ada Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Rafael Struijk yang sudah lebih dulu menjadi kekuatan baru skuad Garuda. Namun dengan Pascal Struijk, levelnya naik. Ini bukan hanya transfer kekuatan, ini adalah revolusi dalam sistem pertahanan. Meski proses naturalisasi ibarat melewati badai birokrasi, semangat membara menyelimuti PSSI dan seluruh pencinta sepak bola nasional. Indonesia kini memainkan permainan global, menggunakan darah Garuda dari seluruh dunia untuk membangun kekuatan sejati demi ambisi menuju pentas megah. Piala Dunia 2026. Laga melawan Cina tak lagi sekadar pertandingan. Ini adalah epik kebangkitan, duel harga diri, dan medan pertempuran untuk generasi emas Indonesia. Dan di barisan depan mungkin akan berdiri sang raksasa dari Inggris, Pascal Struijk, siap menebas ketakutan lawan dan membangkitkan harapan seluruh negeri. Berikan komentar kalian. Rafael Struijk dibuang diam-diam oleh klub milik orang Indonesia sendiri. Tak pernah dimainkan Brisbane Roar selama hampir 3 bulan, kini sang penyerang ajaib itu menganggur total jelang laga neraka timnas versus China. Pelatihnya bungkam, fans Garuda cemas, dan masa depannya di Australia di ujung tanduk. Apakah Struijk akan bangkit atau malah menghilang dari radar skuad Garuda di momen paling genting? Rafael Struijk, penyerang muda yang sebelumnya dielu-elukan sebagai salah satu harapan emas timnas Indonesia, kini justru berada dalam kondisi mengenaskan yang nyaris tak masuk akal. Jelang pemanggilan ke timnas untuk lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Striker 22 tahun ini justru mengalami nasib tragis. Terbuang dan terlupakan di klubnya sendiri, Brisbane Roar, klub Australia yang bahkan dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia. Sejak terakhir kali menyentuh lapangan kompetitif pada 8 Maret 2025, di mana ia hanya diberi waktu bermain 3 menit melawan Adelaide United, Struijk seolah lenyap dari peredaran. Ia sempat membela timnas Indonesia pada laga FIFA Matchday melawan Australia, tampil setengah babak dan sukses mengamankan penalti berharga, yang sayangnya gagal dikonversi Kevin Dix. Namun sejak kembali ke klubnya, nasibnya berubah drastis menjadi misteri yang membingungkan. Struijk tidak hanya gagal mendapatkan menit bermain, namanya bahkan tidak pernah lagi muncul di daftar skuad. Bukan di bangku cadangan, bukan di daftar cedera, bahkan tidak di daftar pemain diskors. 6 pertandingan beruntun dilewati tanpa secuil pun peluang, sementara klubnya terus berjalan tanpa dirinya. Dan yang paling menyakitkan,
dalam laga pamungkas A-League melawan Central Coast Mariners pada 2 Mei, namanya kembali tidak ada. Kini, publik mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di balik layar Brisbane Roar. Mengapa pemain yang sempat bersinar bersama ADO Den Haag itu tak mendapatkan tempat, padahal sedang dibutuhkan oleh negaranya untuk laga krusial melawan China dan Jepang? Jika dihitung, Struijk akan memasuki nyaris 3 bulan tanpa 1 menit pun laga kompetitif saat training camp Garuda dimulai 26 Mei di Bali. Dengan total musim ini hanya mencatatkan 239 menit dari 10 pertandingan, Struijk kini dalam kondisi undercook, alias belum matang secara fisik dan ritme pertandingan, membuat kekhawatiran publik meningkat jelang 2 laga penentuan hidup mati Timnas Indonesia. Pelatih Timnas, Patrick Kluivert, pun kini menghadapi dilema besar. Di satu sisi, Struijk punya talenta yang tidak bisa disangkal. Di sisi lain, minimnya jam terbang membuat kepercayaan diri dan ketajamannya patut dipertanyakan. Situasi ini memberi sinyal jelas bahwa keputusan Struijk untuk hijrah dari Belanda ke Australia mungkin menjadi langkah yang kurang tepat. Kini, publik mendesak agar ia segera mempertimbangkan hijrah ke klub lain yang menjamin menit bermain reguler demi karier dan kontribusinya untuk Timnas Indonesia yang sedang memasuki masa paling menentukan dalam sejarah modern. Apakah ini sekadar fase buruk yang akan segera berlalu atau awal dari kemunduran karier Struijk? Yang jelas, mata seluruh fans sepak bola Indonesia kini tertuju pada pergerakan sang penyerang yang sedang menanti panggilan Garuda di ujung jurang ketidakpastian. Bikin heboh dunia, baru menang sekali, udah gede kepala, pelatih Cina, sombongnya kelewatan, sampai hina pemain naturalisasi Indonesia sebagai kelas 2 Asia, emangnya mereka siapa? Perkataan angkuh ini bikin netizen murka dan pemain Timnas geram. Pertemuan kedua jadi ajang balas dendam membara yang siap menggetarkan stadion. Jangan lewatkan duel yang bisa jadi awal kejatuhan Cina dan kebangkitan epik Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Simak fakta lengkapnya hingga selesai. Timnas Indonesia bersiap kembali terjun dalam pertempuran menentukan hidup mati mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga pamungkas mereka tak tanggung-tanggung, menghadapi 2 raksasa Asia, yakni Jepang dan Cina, dalam duel yang bisa mengubah segalanya. Jepang akan menjadi medan perang tandang yang menegangkan, sementara Cina akan menyambut Garuda di kandang sendiri, tempat penuh kenangan pahit yang siap dihapus dengan kemenangan membara. Kini, pertarungan tak hanya soal bola, tapi juga harga diri. Cina, tim yang baru mencicipi manisnya 1 kemenangan, justru sudah berani melontarkan ejekan menusuk yang bikin darah mendidih. Mereka menertawakan para pemain naturalisasi Indonesia yang dianggap tak lebih dari kelas 2 di panggung Asia. Pernyataan ini datang dari mulut bek sombong Xie Weneng yang dengan pongah menyebut bahwa pemain Garuda tak punya keistimewaan dibanding pemain lokal China. Dan lebih parahnya, striker mereka, Wei Shihao, juga menambahkan minyak ke api dengan menyindir pemahaman taktis para pemain Indonesia sebagai masih di bawah standar. Padahal, duel pertama di kandang Cina sendiri bukanlah dominasi total. Timnas Indonesia, meski tumbang 2-1, menunjukkan daya juang luar biasa dan nyaris menyamakan skor di menit-menit akhir lewat sepakan magis Tom Hay. Tapi hinaan tetap datang, seolah kemenangan tipis itu sudah menjadikan mereka raja Asia. Kekalahan dari Jepang 4-0 sempat mengguncang semangat Garuda. Namun seperti burung Phoenix, mereka bangkit lagi. Kemenangan dramatis atas Arab Saudi dan Bahrain menunjukkan bahwa tim ini tak bisa diremehkan. Bahkan kekalahan telak dari Australia pun tak mampu memadamkan bara dalam jiwa skuad asuhan Patrick Kluivert. Kini, duel leg kedua melawan Cina yang akan digelar 5 Juni mendatang akan menjadi ajang pembuktian paling epik. Inilah momen di mana hinaan dibayar dengan kerja keras, kesombongan dilawan dengan keberanian,
dan setiap kritik dijadikan bahan bakar untuk meledak di lapangan, Garuda akan terbang lebih tinggi, siap mencabik-cabik ego China yang terlalu cepat puas. Jalan menuju Piala Dunia 2026 memang penuh rintangan, tapi jika ada satu hal yang tak bisa dikalahkan, itu adalah semangat tak kenal menyerah dari timnas Indonesia. Apakah Cina siap menerima balasan setimpal? Saksikan pertarungan panas penuh drama, emosi, dan dendam yang belum terbalas. Bagaimana menurut kalian dengan pertandingan ini? Jika kalian yakin Indonesia bisa bantai Cina, maka ketik yakin di kolom komentar dan berikan prediksi skornya. Dan jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita seputar Timnas Indonesia. Wow, baru debut sekali langsung jatuh cinta mati. Dean James tak mau lepas dari seragam Garuda. Katanya atmosfer Timnas Indonesia bikin merinding dari ujung rambut sampai kaki. Gara-gara dukungannya bikin nangis haru, Dean sampai ngaku ketagihan ingin main lagi dan lagi. Dia siap tempur di laga panas lawan Cina dan Jepang demi kibarkan merah putih di pentas dunia. Simak ungkapan lengkapnya yang bikin merinding. Debutnya belum lama, tapi Dean James sudah seperti menemukan rumah kedua bersama Timnas Indonesia. Pemain yang kini merumput bersama Go Ahead Eagles itu mencatatkan sejarah pribadi luar biasa ketika pertama kali mengenakan jersey merah putih saat menghadapi Australia pada Maret lalu. Dalam laga debut yang menegangkan itu, Dean tampil penuh selama 90 menit sebagai winger kiri. Dan penampilannya sukses mencuri perhatian Patrick Kluivert serta ribuan mata yang menonton. Meski pada pertandingan berikutnya melawan Bahrain, ia harus menahan diri di bangku cadangan, semangatnya tak surut sedikit pun. Dean tak sekadar datang untuk bermain, ia datang untuk merasakan denyut nadi sepak bola Indonesia dari dekat. Ia mengaku pengalaman menyaksikan atmosfer Stadion Utama Gelora Bung Karno seperti mimpi yang tak pernah ingin ia akhiri. Perasaannya benar-benar luar biasa, ujarnya penuh semangat. Menonton rekan-rekannya berlaga di tengah puluhan ribu supporter yang bersorak seperti gemuruh badai, baginya adalah kenangan yang tak tergantikan. Ia bahkan menyebut momen itu sebagai salah satu pengalaman terbaik sepanjang kariernya. Supporter Indonesia, menurut Dean, memberikan cinta yang melimpah. Bahkan ketika ia tidak bermain, para fans tetap menyambutnya bak pahlawan, memberikan hadiah, dukungan, dan energi yang mengalir seperti gelombang listrik ke seluruh tubuhnya. Saya benar-benar terharu dan bersyukur. 5 hari di Jakarta terasa seperti 5 hari di surga sepak bola, ucapnya penuh rasa bangga. Kini, Dean James tak sabar kembali turun ke lapangan. Ia mengaku ketagihan merasakan semangat luar biasa dari para pendukung timnas dan ingin lebih banyak momen kemenangan bersama Indonesia. Dengan 2 laga penting melawan Cina dan Jepang di depan mata, semangat Dean membara seperti obor Olimpiade. Ia dan rekan-rekannya siap menumpahkan keringat, semangat, dan seluruh jiwa raga demi membawa Garuda terbang tinggi ke Piala Dunia 2026. Pesannya jelas dan menggetarkan. Kami akan memberikan 100% di setiap pertandingan. Kami butuh kalian semua di sana, di saat baik maupun buruk, karena dukungan kalian adalah bahan bakar kami. Dean James bukan hanya pemain asing lagi. Dia kini bagian dari keluarga besar sepak bola Indonesia dan siap menjadi pejuang sejati di medan laga mendatang. Berikan dukungan kalian dengan ketik semangat di kolom komentar. Wah. Dibantai 5-1 sama Australia, harusnya down dan malu. Tapi ternyata supporter Indonesia bikin Joey Pelupesi merinding. Terharu! Katanya, baru kali ini lihat tim kalah telak, tapi disambut seperti pahlawan di tanah air.
Puluhan ribu supporter membanjiri GBK, bawa energi gila-gilaan yang bikin Garuda bangkit dari kubur kekalahan. Joey sampai tak percaya dukungan supporter bisa sebesar ini. Simak faktanya dihajar 5-1 oleh Australia di Sydney, sebuah skor yang bagi banyak tim bisa jadi akhir dunia. Ternyata bukanlah akhir dari perjuangan timnas Indonesia. Justru dari titik nadir itulah kebangkitan epik dimulai. Joey Pelupessy, salah satu motor tengah di skuad Garuda, menjadi saksi langsung bagaimana kekalahan memalukan itu malah disambut dengan lautan cinta yang luar biasa dari supporter tanah air. Hanya dalam hitungan hari, skuad Indonesia harus bersiap menghadapi Bahrain. Dengan waktu persiapan yang super singkat, banyak yang pesimis. Tapi di luar dugaan, semangat yang menggelegak dari tribun Stadion Utama Gelora Bung Karno mengubah segalanya. Puluhan ribu supporter datang bukan untuk mencaci, tapi untuk mengangkat moral, menyemangati, dan menunjukkan bahwa Garuda tak pernah sendirian, apapun hasilnya. Joey Pelupessy pun tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Kalau kalah telak di negeri orang, lalu pulang dan tetap disambut seperti pahlawan. Saya belum pernah lihat hal seperti ini sebelumnya, ungkapnya dengan mata berbinar. Bagi Joey, atmosfer di Jakarta bukan cuma luar biasa, tapi magis, menyulut bara semangat yang membakar di dalam dada para pemain. Ia menegaskan, energi dari para pendukung menjadi sumber kekuatan terbesar Garuda saat menumbangkan Bahrain 1-0. Bahkan saat pemain berganti, intensitas permainan tetap sama garangnya. Kami tidak melemah meski ada rotasi. Ini bukti bahwa skuad kami kuat merata, solid dari ujung ke ujung, katanya penuh keyakinan. Menurut Joey, supporter Indonesia bukan sekadar penonton, tapi roh dari perjuangan timnas. Tanpa mereka, kemenangan takkan terasa sama, dan kekalahan akan lebih menyakitkan. Tapi bersama mereka, bahkan dari luka dalam pun semangat bisa kembali menyala. Dengan kekompakan tim yang makin kokoh dan semangat yang tak padam, Indonesia siap menerjang 2 laga hidup mati melawan Cina dan Jepang. Karena satu hal pasti, Garuda telah bangkit dan mereka tak akan berhenti sampai mimpi ke Piala Dunia 2026 jadi nyata. Waduh, Cristiano Ronaldo and Sadio Mane ngamuk di Liga Champions Asia, Sandy Walsh. Cuma, jadi penonton saat klubnya dibantai tanpa ampun oleh Al Nassr, CR7 cetak gol sangat solid dan layak menang. Kami bermain kompak, percaya diri dan tajam. Rasanya menyenangkan mencetak gol bersama-sama. Kami layak menang besar, katanya dengan penuh optimisme. Kemenangan ini menandai langkah Al Nassr menuju babak semifinal dengan kepercayaan diri setinggi langit. Kombinasi Ronaldo, Mane, dan Duran membuat pertahanan lawan runtuh seperti pasir diterjang badai. Klub manapun yang menjadi lawan mereka selanjutnya harus siap menghadapi badai bintang yang bisa menghancurkan harapan siapapun. Berikan komentar kalian.